apakah bapak ibu kandungmu masih hidup atau enggak, itu aja sih. Ya, silakan dimulai dari awal dulu. Ya, ini alhamdulillah tadi malam saya sudah bersyahadat bersama Bang Yuma, Bang Handi, dan guru-guru yang lain. Oke apa? Saya akan mengisahkan saya dari awal sampai sekarang. Awalnya dulu saya itu dilahirkan di Denpasar, Bali, dan saya dititipkan oleh orang tua saya, khususnya bapak saya, ke panti asuhan. Terus, dan di pihak keluarga saya yang mengangkat saya jadi anak itu, keluarga besar itu menyeluruhnya itu Kristen. Dan saya ingin masuk Islam, minta izin kepada orang tua, ternyata saya diusir gitu loh. Dari sekarang udah bukan lagi sama keluarga? Udah enggak, karena kemarin belum 2 hari kah atau 3 hari lalu saya telepon orang tua saya pakai HP Bang Edwin ini, baru diangkat, dengar suara saya langsung dimatikan. Kamu dikasih nama apa oleh panti? Siapa saya? Ya, Yohanes Setiawan. Yohanes Setiawan. Kira-kira tahun berapa kamu dititip itu? Kalau diperkirakan itu titipnya itu 9596 kah? Ya. Nama pantinya apa? Denpasar kah, di mana kah? Di daerah Ubud sana. Ubud. Nama pantinya apa? Ya. Pantinya adalah Yohanes Nugraha. Nama panti Yohanes Nugraha ya? Nama panti Yohanes Nugraha. Panti Asuhan Katolik Yohanes Nugraha. Oh, okay. Panti Asuhan Katolik ya. Oke. Kenapa mau bersyahadat? Karena saya sebenarnya sering baca buku juga sih, ada kebimbangan lah dalam masuk antara agama Kristen sama Islam itu. Bukannya saya membanding-bandingkan, cuman ada sedikit keraguan ya selama ini saya menganut agama Kristen itu. Oke. Jadi yang kasih nama Yohanes Nugraha itu panti atau orang tua angkat? Panti. Oh, panti yang ngasih. Ya. Oke. Sampai teman-temanmu memanggil Yohanes. Panggilannya Yohanes Setiawan apa? Setiawan apa Yohanes? Anes panggil. Oh, panggilannya Anes. Tapi wajahmu kayak nggak mirip orang Bali. Sepertinya orang luar Bali deh yang nitip kamu itu. Iya. Karena data di panti kemarin, tahun terakhir saya tanya di panti asuhan itu sekitar tahun 2017, bahwa yang menitipkan itu langsung dari bapak kandung saya gitu loh. Cuma data dari orang tua ibu nggak ada gitu. Ada nggak data-data bapak yang menitip kamu di sana? Nggak ada? Di panti? Nggak. Kalau data-data bapak cuma ada namanya aja sih. Namanya bapak, cuma alamatnya nggak. Nama bapaknya siapa yang menitip? Bener-bener. Ingat? Ahmed Gofar, kalau Ahmed Gofar. Ahmed Gofar ya, nama Muslim itu. Kayak kau wajah-wajah Palestina deh. Iya. Wajah Arab. Iya. Bapak emang asli Palestina. Okay. Ya udah, kalau begitu apa yang kau ucapkan di sini? Semoga saja live ini Bapak Ahmed siapa tadi? Ahmed Gofar. Ahmed Gofar mendengarkan ini
inilah anakmu sudah dewasa yang kau titipkan di panti. Apa yang kau mau ucapkan supaya bisa ada orang tua mendengarkan di luar sana? Cuman saya sedihnya itu waktu ibu panti itu cerita waktu saya dititipkan itu, ya bapak pulang gitulah pamitnya. Nggak ada nitip-nitip apa-apa begitu? Apa, ada MOU atau apa perjanjian? Nggak ada? Nggak ada. Ya udah kalau begitu silakan statement karena ini live. Mudah-mudahan di luar sana Pak Ahmed Gofar memantau atau mendengarkan. Inilah anakmu sudah dewasa, ganteng pula lagi. Silakan apa yang mau diucapkan, monggo. Ya, saya minta doanya aja. Saya ini masuk Islam karena saya butuh saksi lah, gitu aja sih. Butuh saksi bahwa saya itu bukan saya meninggalkan Yesus, saya enggak. Saya tetap mengimani Yesus, cuman dalam arti berbeda, gitu aja. Maksud gua itu ada nggak sih keinginan mau ketemu orang tua kandung? Pingin banget, sangat pingin. Ya udah ucapkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, kamu bisa dipertemukan dengan orang tua kandungmu. Silakan. Curhat aja securat-curatnya, silakan. Ya, intinya ya saya berdoa aja sama Allah, minta maaf aku. Pak, Bu, Kata-kata ya. anakmu udah besar. Kalau kalian emang nggak kenal saya nggak apa-apa, nggak nyariin saya nggak masalah. Saya tetap mendoakan kalian. Tapi kalau kalian masih hidup, ini saya masih sehat. Kalau Allah mengizinkan kita ketemu, moga aja ketemu lah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah juga teman-teman tim kami sudah menghubungi dan tim Samarinda sudah merespon semua, insya Allah diurus langsung oleh tim API yang ada di Samarinda. Tapi dalam hal ini sengaja saya undang ke sini, Pak D, semuanya Ustaz, Tata dan lain-lain. Iya, dia mencari kedua orang tuanya, Pak D. Apakah masih hidup, apa masih ada? Nama bapak aslinya itu Ahmed Gofar, Pak D. Kok Islam nama bapaknya Ahmed Gofar? Dia kan dititip di panti, begini Pak D ceritanya. Dititip di panti Kristen Katolik di Ubud, Bali. Nama pantinya itu Panti Katolik Yohanes Nugraha. Kemudian diasuh oleh keluarga Kristen, Pak D. Nah, setelah memeluk Kristen, dia belajar, dia syahadat, diusir di keluarganya sekarang, keluarga angkatnya. Sekarang ada di Samarinda. Itu Pak D. Masya Allah. Udah lama Bang, mu'alaf Bang? Sebenarnya kalau mu'alafnya sekitar 4 bulan lah. Cuman tadi malam saya benar-benar butuh kayak ijazah buat Sertifikat? negara ini, Bang. Iya, sertifikat lah gitu. Oh, udah disyahadatkan ulang berarti? Udah sama Bang Juma semalam, Pak D. Udah tadi malam. Masya Allah, saya nggak tahu ya. Masya Allah. Ya tetap semangat Bang ya, karena memang untuk menjadi muslim itu tidak mudah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Quran itu sangat jelas sekali, jangan kamu ngaku beriman sebelum aku uji. Jadi jangan patah semangat, tetap pegang erat-erat iman yang sudah Anda peroleh. Ya, insya Allah kalau kita tahan ujian, Allah akan
naikkan derajat kita Bang ya. Tetap semangat. Iya, amin. Mm-mm. Ini yang kemarin naik itu yang ngomong saya ini mualaf tapi kok ujian berat kayak itu. Iya, ini. Iya Ustaz. Ini Ustaz. Iya makanya tak gini. Tenang itu awal-awal. Di sini juga banyak mualaf. Pada akhirnya mereka gembira. Bang Otak Waras juga gitu mualaf. Bang Al Hidayah. Coba nanya lah. Kumpul-kumpul lah dengan orang-orang mualaf. Biar mereka kan sudah mengalami. Kalau saya nanti cerita ya cuma ibaratkan ngomong doang. Tapi kalau mualaf-mualaf di sini yang saya kenal, Bang Otak Waras, Bang Glenn, Bang Al Hidayah, Jimen, itu luar biasa kok bahagianya. Makanya saya bilang, mencari kebenaran itu jangan diartikan, oh meninggalkan saya pindah agama kok banyak ujian. Loh, Ini memang seperti itu, menemukan kebenaran itu. Tapi habis itu akan bahagia sudah. Bukan cuma Bang, udah dibuktikan oleh banyak orang sudah Bang. Nah, gitu ya. ini loh Ustadz, ini yang dia nggak menyesal sih, tapi itu sudah takdir hidup. Kenapa orang tua angkat saya itu menitipkan saya di panti yang Kristen gitu loh. Sehingga saya itu Kristen selama 27 tahun. Diasuh oleh Kristen gitu. Itu di situ sebenarnya. Tapi mungkin dari situlah jalannya kembali ke Islam dia karena kan berdarah Muslim. Itulah. Jadi topiknya di sini adalah apapun itu yang dia lalui, dia mau mencari. Semoga kita doakan semua, semoga orang tua kandungnya ada. Itu doang sih dia mau cari orang tua kandungnya, Ustadz. Itu kira-kira. Beda ini kasusnya beda sama mualaf lain. Ini orang tua kan yang mengusir dia orang tua angkat. Dia mencari orang tua kandung gitu. Saya bahas itu udah biasa, jangan bersedih. Ujian-ujian itu insya Allah setelah itu akan bahagia. Saya ceritakan gini, biar seakan-akan tidak merasa sedih terus gitu. Harus kuat. Karena ini juga dialami oleh mualaf-mualaf yang lain, itu udah biasa diuji kayak gitu. Ya, yang sabar. Gitu loh. Setelah itu saya yakin akan bahagia sudah. Amin. Yang penting pertahankan udah imannya sudah. Ya terus ya. Amin. Amin. Tapi kayaknya masih muda banget ini Bang Hendri ya. Masih agak labil ya. 27 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah kerja bareng sama orang Bugis. Saudara saya juga di sana udah serumah. Udah ditampung sama orang Bugis sama Linda. Fotografer beliau ini sekarang di sana ya. Tapi cuma belum disunat. Jadi tadi udah tim yang Pak Arif, insya Allah secepatnya disunat. Gitu. Ya, sabar aja ya. Ada yang mau memberi nama nggak nih? Yohanes Setiawan namanya. Ada yang mau memberi nama? Ustaz Tata, Pak Desugi. Yohanes Setiawan. Yohanesnya dibuang, diganti Muhammad atau Ahmad, boleh itu? Ahmad Setiawan. Masya Bagus. Allah. Bagus. Ahmad Ya Setiawan. Bang ya. Ahmad Setiawan atau Muhammad Setiawan, tinggal pilih. Enggak, suaranya kecil enggak ada. suaranya. Kecil nggak ada. Muhammad Setiawan katanya. Muhammad Setiawan aja, Bang. Oke, Masya Allah Muhammad Setiawan ya. Semoga dengan nama yang dipilih Muhammad Setiawan Anda menjadi orang yang betul-betul taat akan Islam, menjadi orang yang terpuji. Amin. Allahumma amin ya. Ya, menjadi orang yang terpuji karena Muhammad itu sendiri artinya terpuji dia. Jangan sampai sudah memakai nama Muhammad tapi kelakuannya jauh dari Islam. Nah, ini nggak benar. Jadi dengan nama itu semoga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di Islam. Begitu Bang ya, insya Allah. Iya Bang, iman itu. Yang penting sekarang Bang bekerja ya kayak gitu. Nah nanti kalau ada apa-apa hubungi Bang Handi apa biar bisa dibantu pekerjaan apa nanti ikut dicarikan kayak gitu. Yang penting bisa makan, punya uang, bisa pokoknya punya pekerjaan itu aja pikirkan dulu. Ya. Terus tubuh sehat, makan, ada yang mau dimakan. Itu aja dulu dipikir. Berdoa, masalah orang tua itu doa udah. Ya. Minta kepada Allah mudah-mudahan dipertemukan gitu.
Udah gitu aja. Tapi saya nggak termasuk dalam golongan durhaka sama orang tua kan. Ya beda lah. Apanya enggak? Satu lagi permasalahan yang kau hadapi ini, katanya mau menikah, tapi calonmu masih Kristen. Gimana ini solusinya ini, Ustaz? Ade, Ya, gimana? Coba ceritain. kemarin saya dapat saya kan kemarin waktu masih Kristen, ya saya punya pacar, cuman sama-sama beragama Kristen. Sedangkan saya sekarang udah memilih jalan Islam, mau minta solusi, bisa dilanjutkankah ke jenjang serius atau bagaimana gitu. Takut salah jalan lagi gitu. Ya, Ya, monggo Ustaz, monggo Ustaz, monggo Ustaz. Pak dia Ustaz aja. Tata aja. Iya, iya, iya. Di Islam Bang tidak kenal namanya pernikahan beda agama. Itu satu yang perlu kita pegang kuat-kuat. Di Islam tidak kenal adanya pernikahan beda agama. Siapapun yang nekat ingin menikah dengan orang yang beda agama, hukumnya zina. Ya, hukumnya zina. Nah, kalau bisa diajak pacarnya untuk masuk Islam, kalau tidak bisa tinggalkan. Itu saran saya sih. Jadi kalau Anda sudah sampai sejauh ini ya, demi iman Anda sampai rela diusir oleh keluarga angkat ya, mosok tinggal meninggalkan pacar aja nggak sanggup. Kalau pacar itu nggak mau mengikuti Anda, tinggalkan. Nah gitu Bang. Insya Allah nanti Allah akan ganti yang lebih baik, diganti orang Muslim ya yang lebih baik. Karena apa? Secantik apapun, sekaya apapun, setinggi apapun pangkatnya, kalau dia kafir itu di hadapan Allah nggak ada artinya. Bahkan orang budak yang hitam legam tapi dia beriman itu lebih mulia daripada orangnya cantik, ganteng, kaya raya, ya punya jabatan yang mentereng, rumah tingkat, mobil mengkilat, istrinya 4, nah, itu nggak ada apa-apanya Bang. Dibandingkan dengan orang yang hitam legam budak, ya kan? Tapi beriman itu lebih mulia. Karena Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu di hadapan Allah, orang yang paling bertakwa. Allah bukan melihat rupamu, hartamu, bukan. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hatimu, ketakwaanmu kepada Allah. Ya, jadi Allah itu melihat manusia itu dari imannya, bukan dari fisik, harta, benda, kekayaan, bukan dari itu, Bang. Seandainya di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang beriman, akan Allah kiamatkan dunia ini, Bang. Ya, akan Allah kiamatkan karena dunia ini masih dipandang oleh Allah karena adanya agama. Karena ada kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah, maka dunia ini sudah bubar lama, Bang. Suatu kali Nabi Muhammad itu ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, lebih mulia mana antara engkau dan arsy Allah?" Lebih mulia aku. Buktinya waktu aku Isra Mi'raj, Allah tidak menyuruh melepas sandalku waktu masuk ke Sidratul Muntaha ya. Kemudian Jibril bertanya lagi, lebih mulia mana antara engkau dan aku? Lebih mulia aku, kata Rasulullah, karena engkau diciptakan untuk melayani aku. Lebih mulia mana antara engkau dengan dunia? Kata Rasulullah, lebih mulia aku. Kalau Allah tidak menciptakan aku, Allah tidak akan menciptakan dunia. Lebih mulia manakah engkau dengan agama? Rasulullah menjawab, lebih mulia agama. Karena aku diciptakan untuk agama. Jadi agama ini paling mulia, Bang. Begitu. Bahkan segala sesuatu ya, ini pernah sering saya ungkapkan ketika saya memberikan pencerahan kepada saudara kita yang baru mu'alaf. Bahkan segala sesuatu yang digunakan untuk agama akan jadi mulia. Coba kita lihat ya, kertas, sama-sama kertas mungkin kualitasnya sama. Yang satu dijadikan koran, yang satu dijadikan Quran. Kertas yang dijadikan koran, habis dibaca, dibuang jadi sampah.
Paling untuk ngelap najis. Betul enggak? Iya, betul. Betul enggak? Nah, coba kalau kertas itu dijadikan Quran. Walaupun sudah buruk, udah bulukan, tapi di situ masih tertera lafal ayat-ayat Al-Quran. Jatuh di bawah, Bang. Kita berani menginjek enggak? Enggak berani, Bang. Diambil, ditaruh di atas. Tetap dimuliakan. Itu bukti bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk agama itu mulia. Bahkan makhluk yang tidak diberi tugas untuk dakwah tapi dia ikut andil dalam dakwah, namanya dimuliakan di dalam Al-Quran. Siapa dia? Burung hudhud, burungnya Nabi Sulaiman. Burungnya Nabi Sulaiman ini apa namanya? Dia mengembara ke negeri Sabah, ke tempatnya Ratu Balkis. Di situ dia menemukan segolongan kaum menyembah matahari. Lalu dia melapor kepada Nabi Sulaiman bahwa di sana ada seorang ratu yang menyembah matahari. Ini namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Apalagi kita manusia yang memang sudah diberi tugas untuk berdakwah. Pasti Allah akan muliakan nama kita di hadapan Allah SWT, di depan majelis para malaikat. Ayatnya jelas dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini adalah umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Ya, yang diadakan untuk manusia. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Untuk menyampaikan yang ma'ruf, yang benar-benar. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan mencegah yang terjadinya kemungkaran. Jadi untuk mendapatkan gelar khairu ummah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus berdakwah. Nah, begitu, Bang. Nanti supaya apa? Kawan-kawan yang lain untuk menambahi begitu. Yang penting semangat ya. Maka kalimat iman dulu yang disampaikan di awal ya. Mata qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman, matanya lihat yang baik. Tak mampu melihat yang baik, palingkan ghaddul basar. Demikian untuk Semua negara. Kalau ya benar nggak nih teman-teman, ini kira-kira wajahnya wajah lokal apa bukan nih? Wajah apa namanya, campuran wajah campuran, Bang Andi, enggak? Bisa iya bisa enggak, tapi kalau Ahmed Gofar itu kan cenderung ke Arab gitu ya. Ahmed gitu ya. Ayo Tuan Ahmed, mudah-mudahan memantau, insya Allah mudah-mudahan masih hidup sehat walafiat. Ini anak muda dewasa, ganteng pula lagi. Mudah-mudahan bisa menghubungi kami. Kalau Pak Ahmed atau Tuan Ahmed Gopar memantau, menonton, hubungi kami. Telepon saya Itu ada di berpisah deskripsi. sejak kapan, Bang Andi? Coba ceritain lagi deh, sejak kapan? Gimana? Sejak kapan? Berpisah dengan orang tua sejak kapan? Ya 4 bulan lalu semenjak saya putusin buat mu'alaf. Orang tua yang mana dulu nih? Ada dua orang Orang tuanya tua Pak yang Di? asli, Oh, berbeda. orang tua kandung. Oh, yang orang tua kandung dari bayi masih merah. Oh. Masih bayi masih Jadi merah. dari ditaruh pihak di- yayasan tidak ada memberi informasi aslinya mana, tinggal Nggak di ada. mana gitu, enggak? Waduh. Enggak, cuma di data buku itu tahun terakhir saya ke sana itu 2017 lah. Kemana? 2017. Ke panti. Oh. Apa yang kau tanyakan? Nyari datanya. Ya karena kan waktu itu kakak angkat saya kan keceplosan kalau saya itu ternyata bukan anak kandung. Terus saya tanya-tanya, dapatlah alamat apa? Panti asuhan itu, saya datengin, benar ternyata di situ ada saya gitu. Sejak kapan kau ketahui bahwa kau bukan anak kandung?
2016. Oh. Saudara kamu itu yang kakak kamu itu mirip wajah kamu nggak? Nggak ada yang mirip. Nggak pernah nanya-nanya kok kakak adik saya kok nggak mirip gitu loh, nggak pernah terbesit dalam hati nanya gitu. Nggak pernah, soalnya kami udah kakak-kakak itu udah berjauhan lama sih, udah hidup sendiri-sendiri mereka. Tapi kamu harus juga berterima kasih kepada ibu angkat kamu yang selama ini merawat kamu, nggak boleh dibenci gitu ya. Tetap harus ingat jasa-jasanya gitu loh. Pasti, cuman ya dihubungin tapi diblokir, dihubungin diblokir. Ya tetap kau harus sayang sama dia. Kenapa bukan Pak Desugi aja sih dulu yang dapat di panti, Pak De? Maksudnya Bang Andi? Ya Pak De lah dulu yang ambil waktu masih bayi merah itu loh dirawat anak orang. Kenapa dikasih orang lain? Pak De juga Nggak yang tahu. salah. Enggak, saya kan belum tahu nih penyebab dia mualaf itu apa gitu kan. Apa Bang penyebab Anda mualaf itu? Apa karena mendengar perdebatan atau bagaimana? Saya itu mualaf karena baca aja sih, sebenarnya karena baca gitu loh. Baca apa itu? Awalnya ya baca Alkitab aja, baca Alkitab sebenarnya, saya jujur aja. Agak ragu dari dalam bahasanya, dilarang makan babi, minum anggur, sedangkan di gereja itu kok anggur diibaratkan darah Yesus, kan nggak masuk akal gitu loh. Betul. Semenjak itu saya agak, loh kok aneh ini, ajaran apa ini, aku bilang kayak gitu. Terus saya ada pikiran juga, Yesus lahir di mana, sedangkan Alkitab itu dicetak ditulisnya itu di mana gitu. Sedangkan jarak Yesus dengan yang menulis Penulisan. Alkitab itu jauh, kayak gitu. Gitu loh. Tahunnya jauh. Iya, karena, iya. karena memang kan darah Islam mengalir dalam tubuhnya Pak De. Jadi nggak terlalu sulit. Darah Islam kan mengalir di tubuhnya Pak De. Saya yakin Bang Bukannya Andi. saya mau menjelek-jelekan bukannya saya mau menjelek-jelekan pemuka agama lain lah gitu. Sedangkan saya di gereja yang selalu iya. dibahas perjanjian baru. Kenapa nggak berani bahas perjanjian lama? Sedangkan perjanjian lama kan intinya mungkin agak detail lah dalam hidup gini kan agak detail, cuman kayak nggak berani aja bahas perjanjian lama gitu loh. Ya. Jadi saya yakin orang-orang yang mengalami seperti Anda ini bukan cuma Anda. Cuma orang itu berani ngambil tindakan atau tidak. Sebenarnya itu sih. Seperti tadi Bu siapa Bang Andi? Meriati, dia sendiri tidak mudah untuk pindah terkait dengan karir, terkait dengan pekerjaan dan sebagainya, tidak mudah kata dia. Walaupun sebenarnya dia udah ragu. Kenapa mereka itu ragu? Karena Al-Quran sendiri mengatakan ketika kita itu di zaman ruh, di dalam ruh, ya masih di alam ruh gitu, Allah itu sudah menyumpah, sudah mengambil perjanjian, alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu. Kemudian kita semua itu menjawab, qalu bala sahidna, benar engkau Tuhanku. Nah ini sudah tertanam di dalam setiap diri manusia. Makanya ketika mereka itu sudah dewasa, berpikir, dia akan berpikir, benarkah Tuhan seperti ini? Benarkah ini Tuhanku? Dilahirkan, ya, disusui, dirawat sebagai manusia lainnya. Tiba-tiba dia disebut Tuhan. Orang yang masih mendengarkan hati nuraninya, dia pasti akan ragu. Tetapi beda lagi kalau dia lebih doktrinnya lebih dominan di dalam dirinya, jadi dikesampingkan bisikan hati nuraninya itu.
yakin hampir seluruh orang ya pasti ada pemikiran ini agamaku kok seperti ini. Itu di Kristen ya. Coba orang-orang yang mau masih berpikir cerdas gitu, berpikir sehat lah. Jangan mau didoktrin, insya Allah akan menemukan kebenaran itu, Bang. Ini Sofna ini Islam Kristen Sofna. Alhamdulillah mu'alaf Om. Ya assalamualaikum warahmatullahi Subhanallah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam kenal semua. Waalaikumsalam. Dan untuk adikku yang paling cakep sendiri, Atwin atau Udin, yang nama Islamnya tadi siapa? Muhammad? Siapa? Setiawan. Salam kenal dari kakakmu yang juga mu'alaf ya sayang ya. Semangat. Udah lama Kak mualaf Kak? 1 tahun dijalani Om. Subhanallah, Allahu Akbar. Oke, Kira-kira yang dilanjut, saya saya- sampaikan, bentar-bentar Kak. Saya mau tanya sama kakak, kira-kira yang saya sampaikan tadi itu benar enggak sih? Bahwa dalam diri setiap Kristen itu sebenarnya ada keraguan, cuma berani mengambil langkah atau tidak gitu aja? Iya. Iya, benar. Masya Allah. Kalau boleh tahu, kakak dulu mualaf gara-gara apa kak? Beda-beda sih masalahnya. Nantilah ke belakang aja. Sekarang fokus dulu sama ini adik, kasihan dia. Saya juga nggak tahu ini mau kasih support bagaimana supaya dia itu tenang dulu. Masalahnya begitu. Kulihat ini wajahnya rupa tegang sekali dia Om. Ya makanya itu dibagi pengalamannya Kak Sofna. Ya dibagi. Kak Sofna ini ketika mualaf banyak ini enggak halangan, rintangan, cobaan gitu? Sampai sekarang masih saya nikmati itu Om. Allah Salah satunya buka warung. Buka warung, dikucilkan sahabat-sahabat yang dari seberang juga. Udahlah, habis-habis memang. Banyak yang suruh naikin yoga di bawah ini. Yoga siapa, Bang Hendi? Mualaf mualaf juga. baru kemarin. Baru kemarin dia mualaf tuh. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Yoga. Nggak ada yoga. Otak cerdas juga ini mualaf nih. Sama Masya Allah. Tapi kalau ini Bang Otak cerdas itu udah lama mualafnya. menjauh mungkin. Ustaz lagi di kamar. Ya, saya udah lama. Saya sudah 10 tahun lah kurang lebih. Oh. Mantap. Iya. Jadi ya kalau dari saya ya justru saya mualaf ini karena saya cinta Yesus ya. Justru saya lah pengikut Yesus bukan oten. Itu aja dari saya. Makasih. Kasih alasan dong, kok bisa setelah jadi Muslim itu menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya itu apa alasannya gitu dong? Jangan Ya. gantung dong. Iya, gini Pak Ustadz ya. Yesus ya tidak pernah mengatakan dia Tuhan, bahkan dia marah disebut Tuhan ya. Matius 7 21 23 ya. Yesus seorang yang taat hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat itu apa? Babi haram. Kata Yesus tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripada aku walau langit akan runtuh. Artinya sampai kiamat hukum Taurat itu tetap berlaku. Karena Tuhan tidak mungkin salah dalam menurunkan hukumnya. Gak mungkin salah. Itu harus ditaati. Dan saya baca juga ternyata 10 hukum Taurat itu ada di Al-Quran Pak Ustadz. Jelas sekali. 10 hukum Taurat, hukum yang terima Nabi Musa di 2 loh batu ketika dia membawa bangsa Mesir dari perbudak Mesir ke menuju tanah Kanaan, dia menerima 10 hukum Taurat di 2 loh batu dan diterimanya dan diikuti, diimani oleh Yesus. Nah, itu tetap berlaku seharusnya sampai kiamat. Di Islam ada itu 10 hukum Taurat awal itu ya, hukum induk itu. Ada saya baca di Islam di Al-Qur'an, di Al-Qur'an. Saya baca semua lengkap. Jadi kita Islam malah mengikuti 10 hukum Taurat itu. Nah, maka saya katakan justru saya mualaf ini karena saya cinta Yesus. Saya tidak mau Yesus dibilang lahir di kandang domba. Saya nggak ada di Bible. Dibilang Yesus terkutuk ya di Galatia 3:13. Ternyata mereka mengutuk Yesus. Sementara Yesus ya diimani ya diagungkan ya oleh Islam. Yahudi menghina. Kristen malah menghujat menurut saya itu ya Galatia 3:13 dibilang menebus dosa kepada siapa? Kalau dia Tuhan, masa Tuhan menebus dosa kepada
Siapa lagi itu kalau dia Tuhan? Tinggal bilang aja seharusnya. Kalau memang dia Tuhan, dosamu telah diampuni, seperti kata Yesus. Jadi bertolak belakang, gagal logika menurut saya kalau Yesus itu Tuhan. Itu Pak Ustaz. Masya Allah. Ya. Jadi jelas sekali ya, ketika seorang Kristen menjadi Muslim, dia tidak kehilangan Yesus, justru sangat mencintai Yesus. Karena tidak bisa disebut Muslim kalau dia tidak mengakui bahwa Yesus itu seorang nabi. Tidak bisa disebut seorang Muslim kalau dia tidak mengakui Yesus mampu melakukan keajaiban-keajaiban atas izin Allah dan sebagainya. Ya, jadi ketika dia jadi Muslim, dia tidak kehilangan Yesus, justru menjadi pengikut Yesus yang sejati dan otomatis menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau tetap di Kristen, dia tidak menjadi pengikut Yesus, tetapi dia pengikut Paulus. Begitu. Kalau begitu biar nggak capek adik kita ini, sebelum kita lanjut diskusi lagi, silakan Ustadz Tata, siapa yang memimpin doa, semoga Muhammad Setiawan ini bisa berjumpa dengan kedua orang tua kandungnya. Ada yang bisa memimpin doa? Amin. Silakan. Atau Setiawan sendiri aja kali yang berdoa ya, apa bagaimana? Iyalah, lebih abdol itu. Bisa. Enggak bisa dia, disedih dia. Enggak Setiap dia apa-apa, mengingat bahasa nangis Indonesia dia. enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa, justru cerita tangisanmu itu yang akan didengar oleh Allah Ta'ala. Belum bisa. Nggak sanggup dia Pak De kalau menyangkut orang tua kandungnya, pasti nangis. Ayolah, Jangan siapa di sini yang bisa, yuk. Saya juga ikut mendoakan. Kuat. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ustaz Arif aja, Ustaz Arif, bagian Ustaz Arif. Silakan Ustaz Sugi. Saya moderator, saya pembuka komal di sini, hanya memandu. Silakan Ustaz Tata. Ya. Udah Pak De diborong aja Pak De sekalian. Ya, diborong Pak De. Baik, saudaraku sekalian, sudah menjadi tugas kita ya, Muslim itu kalau jauh saling mendoakan, minal muslimin wal muslimat. Kalau dekat saling silaturahmi, saling kunjung mengunjungi. Itulah salah satu kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Maka dari itu, saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang diinginkan oleh saudara kita, Bang Muhammad Setiawan, ya, dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu ingin berjumpa dengan kedua orang tuanya. Semoga Allah jumpakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, tempat kami memuji dan tempat kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Kuatkanlah kami orang-orang yang selalu kuat menjalankan ujian-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, tetapkanlah iman di dada kami, ya Allah, di dada setiap Muslim, ya Allah. Karena tanpa iman kami hanyalah manusia-manusia yang tidak ada harganya di hadapan-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, matikanlah kami semua dalam keadaan Muslim, ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir, ya Allah. Karena kami tidak ingin menjadi penghuni neraka-Mu, ya Allah, ya Rabb.
Ya Allah, ya Rob, pertemukanlah saudaraku dengan orang tuanya yang sejak kecil belum pernah bertemu. Ya Allah, Engkau lah yang maha kuasa, Engkau lah yang maha membolak-balikkan hati, ya Allah. Ya Allah, bagimu mudah untuk mempertemukan saudaraku dengan orang tuanya, ya Allah. Bagi kami sulit, ya Allah, tapi Engkau lah yang maha mengetahui, ya Allah. Engkau tahu di mana orang tuanya berada, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa saudara kami yang sangat menginginkan berjumpa dengan orang tuanya, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah yang maha memberi rezeki, ringankanlah ekonomi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, ya Allah. Permudahkanlah, luaskanlah jalannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb yang maha menyembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini berbaring di rumah sakit, di rumah, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, ya Allah. Engkau lah yang maha menyembuhkan, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah yang maha pengampun, ampunlah segala dosa kami, ya Allah. Hanya Engkau yang mampu mengampuni, ya Allah, ya Rabb. Baik dosa yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami yang selalu senantiasa menyiarkan agama-Mu, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami dari perkataan-perkataan maksiat, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami yang menjadi asbab turunnya azab-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang soleh-solehah, ya Allah. Matikanlah kami semuanya dalam keadaan muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih saudaraku sekalian. Sudah turut mendoakan semoga apa yang diinginkan saudara kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin. Teman-teman yang ingin memperlancar atau memudahkan atau ingin berbagi ya kepada adik kita Muhammad Setiawan ya tetap sebagaimana yang kemarin di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia 401 ditambah 3.000 ditambah 171 ditambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya udah ditutup camnya aja deh. Kamu mau istirahat mungkin? Ya itu aja. Ya, Semangat ya. ditutup. Semangat ya, tetap semangat ya. Terima kasih. Semangat. Ya itu masalah itu tadi pacarmu itu ntar dulu pacarmu itu kalau nggak mau memeluk Islam tinggalin.